Saya sering dapat musik baru juga dari playlist anak saya sebenarnya sekarang. Oh iya. Cara dulu kita distribusi itu ya kita ke warnet-warnet kita masukin. Ki, mana ke warnet Unisba, orang di Unpad gitu. Maksudnya yang emang kita colok-colokin aja. Kalau misalkan saya punya yang lagi manggung di mana, zaman kapan? Kalau ini makin rare, makin mahal juga kan merchandise di opernya nih. Iya. Selesai. Topi selesai. Spiritualize. Bonding gitu. Radiohead ngundang mau nggak? Kalau ngundang mau aja. Ya diundang. Yang geus lah dipaksa mah. Nah, Kita juga balasnya geus lah kalau dipaksa mah. Ya geus lah dipaksa mah. Hari maksa mah. Ya berbagi keringat aja kayaknya seru. Daripada berbagi krik-krik. Wah, tadi udah lumayan seru ngobrolin beberapa pengalaman manggung, terus musik gitu ya. Ternyata ada sisi yang lumayan anekdotis ya, atau humoris lah gitu dari Polyester Embassy ternyata. Jadi musiknya serius tapi orang-orangnya fun ternyata. Asik. Ngomongin dari segi personal nih ya, maksudnya. Saya ngeliat Mas Eki dan Mas Langte, ya mungkin personal yang lain saya kurang tahu, tapi kalau dari dua sosok ini, saya melihatnya masih sering bergaul lintas generasi gitu Mas. Jadi selain sama teman-teman yang sebaya, suka nongkrong sama anak-anak yang lebih muda gitu kan. Terus ya mungkin secara lingkup juga mereka juga bermain band juga, bermain musik gitu kan. Nah kalau dari Mas Eki dan Mas Elang gitu melihatnya, kalau dari segi ngobrol ya gitu sama yang lebih muda, masih relate nggak sih ngomongin musik? Kayak tukar-tukaran referensi gitu, masih nggak? Masih sih, kalau aku masih. Aku masih sering gitu. Karena ya itu tadi mungkin anak sekarang referensinya lebih banyak. Betul. Dibanding kita kadang-kadang mentok dah soal referensi, kalau nggak cari di similar artis dan sebagainya gitu. Biasanya kan ya cari di similar artis aja kadang-kadang dapat yang bagus, kadang enggak gitu kan. Kadang lada. Gitu. Jadi biasanya dapat referensi dari anak-anak sekarang sih sebenarnya. Ya, kalau yang teman main yang kita temuin dia udah jelas ya. Saya sering dapat musik baru juga dari playlist anak saya sebenarnya sekarang. Oh iya. Kejadian juga gitu maksudnya. Kayak banyak lah maksudnya. Nama-namanya ya kayak Sunset Roller Coaster lah gitu ya. Sebenarnya tahu dari anak saya sebenarnya kalau ini apa sih Jan gitu. Maksudnya ternyata dia bikin playlist tuh. Ya nggak tahu juga, saya nggak terlalu nyekokin sebenarnya. Cuman ternyata musiknya masih mirip-mirip gitu dengan yang saya suka dengerin gitu. Jadi banyak juga yang ini bagus gitu, terus lihat ini banyak juga lah beberapa yang baru-baru. Jadi masih ngalir lah ngobrolin musik sama teman-teman yang lebih lama gitu ya. Ya mungkin itu juga salah satu obrolan yang bisa kita ngerasa deket sih sebenarnya kan. Ya lebih enak gitu ngobrolnya. Kadang-kadang suka si maksudnya yang bawahnya aja kadang-kadang suka canggung gitu untuk mau ngajak ngobrol. Mungkin ya ngobrolin musik adalah satu hal salah satu jalan sih untuk bisa deket gitu kan biasanya. Pernah ada momen kayak gini nggak kalian misalnya lagi ngobrol gitu, terus kalian tuh refleks ngeluarin referensi band, mereka ngulang kita band entah apa? Banyak. Karena memang kita nganggap mereka tuh tahu yang kita tahu, tapi kan ternyata beda gitu maksudnya. Kadang-kadang kayak terus juga misalkan gimana mensan pisan ya misalkan gitu ya. Kita kayak suka mukul rata, mereka juga tahu padahal enggak. Kadang-kadang kita suka lupa diri kalau kita beda zaman. Benar. Tapi nggak bisa memaksakan juga ya maksudnya. Ya memang ada gap kalau ngomongin timeline juga kan beda ya maksudnya, keluaran rilisan yang ya mungkin waktu zaman kita tuh kita nganggap ini tuh cult atau segala macam ya. Mereka juga beda lagi kan cultnya yang mana. Cultnya beda lagi. Tapi emang secara selera musik lebih bervariatif pisan ya sekarang karena dengan adanya DSP dan juga ya aksesnya gampang, internet gitu, nggak usah ke warnet ya kalau sekarang mah. Mungkin angkatan kita mah ke warnet terus buka LimeWire ya. Dan kita juga zaman dulu awal kita bikin demo lah, maksudnya kita bikin demo pertama kali itu bikin demo 4 lagu tuh di 41. Oh iya. Cara dulu kita distribusi itu ya kita ke warnet kita masukin. Di warnet. Kalau zaman dulu kan gitu ya. Sekarang sebenarnya kalau anak band sekarang ya kita upload ke Spotify gitu kan gitu. Mungkin sama aja dan ada bedanya juga gitu media. Dulu mah nyimpen di warnet, gerilyanya kayak gitu. Gerilyanya gitu. Ki, mana ke warnet Unisba, orang di Unpad gitu. Maksudnya yang emang kita colok-colokin aja karena kan mereka tuh suka punya folder MP3 kan. Nah, kita tuh selalu masukin tuh. Emang
emang target kita tuh masukin dan berhasil sebenarnya. Kita ada undangan dari Unpar gitu ya tiba-tiba karena kita nyebar gitu sebenarnya, dan banyak juga yang kurang nyaho lagu maneh gitu tiba-tiba, dan itu teh nyebar aja gitu. Malahan jadinya kita nggak punya, orang lain punya arsip karena arsipnya. Kita juga dulu yang demo-demo kita juga masukin gitu, nggak pure yang hasil recording doang yang bagus gitu kan, kita juga suka bikin demo segala macam gitu tuh ya, colok-colokin aja disebar-sebarin gitu. Terus era-era mindahin lagu harddisk to harddisk gitu kan, nah itu tuh jual dadat aja gitu. Minta lagu iyalah, oke. Masukin. Oke, asupkeun kita kayak gitu-gitu sebenarnya. Dulu tuh cara distribusi penyebaran karya tuh ya kayak gitu. Jadi emang apa seru juga sih, pikir maksudnya itu keterbatasan tapi kreatif gitu. Jadi gitu. Kreatif banget gitu. Tapi tentu dengan kemudahan sekarang juga enak banget lah. Iya, gitu benar. Kita tinggal beda rilis, upload Instagram kan dapat gitu. Betul. Tapi ini nih yang menarik sebenarnya, dari tadi ada obrolan soal arsip ya. Kan tadi Mas bilang sebenarnya kita juga ada yang nggak punya nih arsip demo atau kayak gimana. Sekarang udah kekumpul lagi nggak tuh arsip itu? Kebetulan kalau arsip ada di saya. Beberapa mungkin udah kekumpul lagi. Ada banyaknya kita kalau arsip ya selain audio. Kalau audio sih kayaknya udah kekumpul semua. Video. Waduh, video ternyata PR juga ya. Dari 2001 ya pertama kali latihan. Alhamdulillah udah mulai kekumpul lagi nih satu-satu. Oh iya? Dalam bentuk high-end karena nemu di anak-anak. Dari dulu kan termasuk barang mewah lah. Handycam ya. Handycam, dan dulu tuh ternyata saya pernah punya, dan itu tuh cuma dipakai buat ngerekam audio sebenarnya. Ketika live kan kita ngapalin lagu kan, misalkan kita bikin lagu sendiri nih. Lagu. Itu juga kumahanya. Nah, terus kita kan nggak buka alat rekam yang proper gitu kan, nggak punya. Jadi terus ada handycam oleh haji gitu. Nah itu tuh ngerekam, tapi sebenarnya yang bukan videonya sebenarnya, yang utamanya lebih ke audionya. Jadi di apa? Kadang nyimpennya di mana aja kan, nyimpen. Jadi angle-nya kalau mau manggung teh siapa yang ikut gitu? Mana yang ceklan gitu. Jadi angle-nya macam-macam gitu. Yang penting audionya enak. Betul, yang penting audionya tuh yang nanti kita preview lagi gitu. Lagunya dengerin di yuk. Kan di panggung ini mah gini, kita rubah lagi di berikutnya. Jadi gitu-gitu sih dulu dipakai buat writing sebenarnya si handycam itu, dan alhamdulillah sih mulai kekumpul ya beberapa karena baru tahu cara rendernya. Oh iya, sekarang lumayan PR juga tuh ya render ke digital ya. Iya, dari situ. Bukan high-end soalnya, bukan DV. Iya, bukan mini DV kan. Bukan mini DV, sebelumnya high-end. Wah, lawas brother. Tapi soundnya bagus ya. Ya. Maksudnya si mic yang bawaannya tuh oke gitu. Cukup. Kalau dia dan ya bagus lah gitu. Bisa kerekam ruangannya teh enak dapat gitu. Atmosfernya tuh. Atmosfernya benar. Nah, ini pertanyaan lanjutan dari arsip tadi, Mas. Sebagai band yang sudah berkiprah lumayan lama, hampir 20 tahun berarti kan tahun ini? Kalau rilis itu 2006. 2006 ya? Tapi 2004 udah ngeband, pakai Mapolem berarti hampir 20 tahun lah ya? Ya, hampir. Dengan semua arsip tuh, tadi udah nemu lagi MP3, udah nemu apa dari mini, hi-8. Ada Pararusing EP. Paling banyak itu di ini soalnya Pararusing EP weh. Itu paling banyak nyebar sebenarnya. Ada. Nah, udah hampir mengumpul semuanya, bakal ada rencana bikin kayak dokumenter nggak? Sebenarnya udah kepikiran dari mungkin 5 tahun kemarin kali ya. Cuman ya itu sebenarnya kalau dokumenter ya itu saya pernah lihat sih, maksudnya ada band kakak kelas kita lah gitu. Kalau si mereka tuh banyak benar bercerita tentang sehari-harinya nih backstage. Nah kalau ngomongin video gitu, video yang tadi, kita tuh terlalu banyak stage-nya. Jadi emang harus ada ngobrol lagi gitu kayaknya ketika kalau ngomongin video gitu. Harus kayak dijelasin gitu. Kita banyaknya emang stage, karena fungsinya dulu bukan kayak kita sekarang ngevlog gitu. Ada juga soalnya band temen ya kakak kelas lah gitu. Bagus si hi-hat-nya tuh beneran dokumentari sehari-hari. Nah kita tuh nggak kepikiran dulu Jadi banyaknya stage doang. Jadi kayak nyoba pernah lah kita nyusun gitu ya. Resek ya nyusun. Memang ya itu memang kayak dibutuhin narasi dan interview mungkin di dalamnya biar lebih jelas aja sebenarnya. Tapi kemungkinan bakal terjadi, maksudnya ternyata ada direncanain ternyata ya. Udah lama pengen. Jadi sebenarnya dengan footage yang ada tinggal nambahin kayak sesi ngobrol kayak gini aja kali betul. Kayak gitu ya. Nah buat yang nonton mau bantuin dokumenter Polem silakan hubungi Polem Embassy ya. Yang mau edit, Kalau ini mah kalau ada yang misalkan yang pernah nonton zaman dulu nih.
Terus punya dokumentasinya boleh banget sih. Nah, kirim iya aja, tuh boleh banget dibalikin lagi ya. Bener. Yoi. Kalau ada bisa kontak Instagram kita ya. Bener nanti bisa barter merchandise. Iya benar. Jadi satu file satu merchandise. Betul. Ya. Kalau misalkan saya punya yang lagi manggung di mana, zaman kapan, lapor saja kita. Kalau compile, ini kita compile. makin rare makin mahal juga kan merchandise diopernya nih. bisa. Bisa. Makin rare gitu. Bisa Iya. selesin. Topi. Topi selesin. Topi. Oke, ini saya yang menarik dari Flash Embassy yang bisa dinantikan ini. Ngomongin musik lagi dikit lagi. Tadi kan udah ngobrol, ternyata ngobrolin musik sama yang lebih muda masih bisa cair lah ya. Cair ya. Terus ya mungkin Mas Lang dan Mas Eki mantau juga lah band-band anak sekarang yang musiknya mendekati ke polem lah, ya indie rock atau eksperimental gitu. Dari pengalaman kalian bikin musik kayak gitu dan membandingkan dengan musik mereka, ada perubahan format nggak sih atau formula musik? Atau kayaknya masih ngulang juga deh sama yang dulu gitu? Mengulang ya? Iya lebih. Mengulang. Ya kalau ngelihat sekarang kan, saya ngerasanya kayak mereka balik ke 90-an lagi gitu. Oh kebanyakan Untuk hal ya, musik ya. trennya. Untuk hal musik kayaknya balik. Sekarang ke banget apalagi gitu 90s, kayaknya 90s revival. Revival, ya. Seru gitu, seru. Ya lebih, ya ngulang sih sebenarnya. Ah, Ya tidak bisa disalahkan juga mungkin ya siklus soalnya musik mah ya. Betul. siklus Siklus, baru betul. gitu. Udah ya notasi aja habis kan A sampai G gitu dari tahun apa. Itu sampai lagi sekarang. gitu ya, muter-muter lagi. Tapi ada nggak sih band baru gitu menurut mas-mas kalian yang wah ini oke dan lumayan fresh lah gitu, lokal terutama, bisa direkomendasiin ke kita? Kalau saya sih Wacorus. Ah iya, syarat tuh mas-mas Emir dan Mbak Friska di Doma. Aku sih suka si Rolfas yang Rolfas. sekarang sih. Rolfas yang sekarang Rolfas yang baru ya? Baru ya. Rolfas yang sekarang keren Format sih. baru. Garatuba ya. Gara tuh ya. Milady Niles. Milady Niles juga Dari kayak- Bali ya, mantap juga ya. Ya itu kan kalau kayak Milady Niles kan Setelahnya karaoke juga. kayak nyampurin ini ya. Kayak nyampurin Milady Niles tuh kayak nyampurin emo sama suges ya gitu kan Iya, sebenarnya. itu. Ya kalau ngomongin fresh banget secara genre ya itu. Milady Niles itu. Dari segmen yang mendekat ke kalian ada nggak kayak indie rock lah gitu? Kan dulu sempat ada wave Anwar Records ya yang mau ke kalian gitu. Nah ada nggak sih sekarang band yang baru mungkin? Gimana sih orang pengen dulu gitu ada nggak? Aduh, kemarin tuh yang vokalis cewek Anoa juga sih. Siapa? Freeze bukan sih? Bukan. Baru banget. Ya, aduh. Yang ini split album sama band Spanyol apa ya? Oh Dave Colette. Dave Colette. Dari Bali juga tuh. Oh itu dari Bali? Dari Bali. Bali. Dave Colette. Mantap. Iya, Oh Dave Colette Bali. Keren. Oh iya, Dave Colette sebenarnya meskipun agak new guys ya, New tapi guys. lumayan lah sih apa rasanya rada polem sih gitu dari Ya, pilihan iya. strukturnya gitu cara nyanyinya iya. Ya itu sih yang agak deket kayaknya. Selain ya Hills juga ya sebenarnya. Tapi ya Hills Hills udah sebenarnya lama. udah lama sebenarnya kalau sekarang udah lama Hills tuh gitu. Berarti sebenarnya ya secara musikalitas yang baru juga masih menyegarkan ya untuk didengarkan gitu iya. kan. Seru. Karena mungkin kan pasti tiap orang punya cara bermainnya sendiri ya. Dengan struktur yang dia bikin, dengan sound yang dia bikin pasti ya itu juga bikin beda sih sebenarnya. Terus mungkin cara penulisan lirik juga pasti beda juga gitu. Ya mungkin karena zamannya mungkin jadi mix and match aja jadinya gitu. Kayak tadi mungkin Milady Niles yang emo kayak ketemu shoegaze gitu kan. Ya gitu kan. Mungkin nanti mah ada elektronik ketemu emo mungkin gitu kan. Ada udah tuh. Ya. Mitos mistis. Oh, Mitos mitos mistis. Oh iya itu yang vokalis band emo itu. Emo, Iya, Yas Budaya itu ya. Jadi ya memang ternyata kita bisa melihat juga Mas Kolon ini versatile. Versatile akan musik ya. Jadi masih memantau juga nih. Enggak, kalau gue sih jujur dengerin semua gitu. Ya suka pengen tahu aja gitu sebenarnya. Enggak, tapi tidak terlalu dalam gitu ya. Tahu-tahu aja sih. Oke. Nah, ngomongin musik dikit lagi nih soal produksian lah ya sekarang. Ya dengan fasilitas yang banyak. Sekarang kan udah ada banyak plugin dan VST dan lain-lain gitu. Kalau mas-mas kalian pernah nggak sih kayak punya wishlist gitu ya? Orang tuh mau nyari sound yang kayak gini, tapi belum dapat sampai sekarang gitu. Dengan kemudahan fasilitas rekaman sekarang. Ada nggak momen kayak gitu pas kemarin mungkin? Kalau nggak pas nanti rilisan baru gitu. Gue nggak Segitunya. Karena kadang ada beberapa band yang seangkatan kita lah gitu ya, banyak banget yang pasti Gearhead banget. gearhead banget gitu sampai orang pengen sound eta, sona eta, gitarna eta,
senarna oge disarwakeun nomorna gitu. Ada terjadi Oh, gitu. ada ya? Tapi kalau kata gue udah nggak relate sih, maksudnya mau sampai mana sih sebenarnya kalau kata gue ya maksudnya. Bebas maksudnya bebas pilihan itu. Kalau aku mikirnya karena mungkin sound yang dipengen teh belum tentu cocok di lagu yang bakalan dimainin gitu. Aku mikirnya gitu sih. Iya. Gitu sih lebih ya cari easy part aja gitu maksudnya. Jadi yang lebih cocok aja Cocok sama aja. cocok-cocokan jadinya gitu. Berarti Polem nggak pernah ada fase itu kayak aku ingin soundnya seperti Enggak. apa gitu, main sound. Enggak sih. Lebih kayak malah untuk sekarang gitu maksudnya dengan pernah kita datang, saya sama Jakes pernah datang ke rumah Uting gitu. Uting kayaknya di si Love and Spell tuh terlalu clean waktu itu tuh kejadiannya. Jadi sok lu sambil dengerin lagunya, lu ini aja gitu main tapi sound effect doang yang cuma di hoeng. Udah panjang rekam, udah ya Ting nuhun, dipilihin lagi nanti di rumah gitu. Kadang-kadang cuma gitu doang gitu. Jadi yang Banyak justru banyak yang gitu kan? ya sebenarnya. Jadi Banyak yang gitu. record. Ya jadi kalau ngomongin ngejar banget ke suatu musisi idola gitu misalkan nggak terlalu sih sebenarnya. Cuman ya hasilnya lebih suka dengan hasil yang kejutan gitu. Iya. Kita lebih suka yang spontan gitu Betul. Jadi emang ada lah maksudnya kalau ngomongin pengen sound kayak The Cure gitu ada pasti. Cuman ketika di jalan nemu yang aneh, nah kita lebih milih yang itu gitu. Lebih milih yang aneh. Dibanding harus sama banget kayak itu. Karena udah ketebak gitu mah gitu. Betul. Kayak yang lebih milih, iya weh pala seetik ya. Nah, kayak gitu. Pala sedikit Kayak gitu, gitu. kayak gitu. Jangan yang Lebih ke situ gitu jadinya. Oke. Wah, obrolan sama Polyester Embassy ini makin seru ya, karena banyak hal-hal yang baru terkuak sebenarnya sebagai fanboy ini saya baru tahu tadi beberapa hal gitu. Tapi kayaknya ada yang kurang kalau di Studio Jurnalis nggak ada segmen Pop Quiz. Oke, ya. Biar seru aja Mas, jadi yang nontonnya biar nggak ulang gitu. Jadi saya kayak gitu tadi maksudnya Mas. Oke, kita mulai aja. Jadi silakan diambil keputusan tercepat dan yang paling meyakinkan ya. Oke. Fokus yang pertama Mas, paling simpel deh. Kalau dapat kesempatan mah amin gitu ya, Polyester Embassy buat jadi opening band. Kalau disuruh milih antara Spiritualize atau Radiohead yang mana? Spiritualize. Bonding gitu cie. Kenapa tuh kenapa? Kalah soalnya kita kalau lawan Radiohead aja. Sudah rice mah salah gitu. Bisa lah Spiritualize. Tapi kalau Radiohead ngundang mau nggak? Kalau ngundang mau aja. Ya diundang. Yang geus lah dipaksa mah. Nah, Kita juga balasnya geus lah kalau dipaksa mah. ya geus lah dipaksa mah. Hari maksa mah. Ya udah kalau maksa gitu ya kita kayak gini. Oke, seru. Fokus yang kedua ini semoga yang menonton ini, saya yakin dia menonton episode ini ya. Jadi jangan merasa berkecil hati karena ini pilihan personal mereka yang jangan dibawa ke hati. Jadi pertanyaan yang kedua antara Alice atau Collapse yang mana? Collapse. Alice. Nah, kenapa? Coba Mas Eki dulu. Suka kencengnya aja, suka brutalnya aja gitu sebenarnya gitu. Kangen sama Alice ya? Berarti? Ya. Tapi nggak norin lo Alice. Harus norin lagi. Pada nggak norin kayaknya. Masih nggak tahu kan? Iya. Buat yang tahu aja, yang tahu aja. Yang TTA ya, yang tahu aja, yang tahu. Mas, Lang, kenapa Collapse? Lebih suka aja sih sebenarnya. Secara lebih bisa didengerin kalau buat saya. Alice juga suka tapi. Oh, jawabannya diplomatis tiba-tiba ya? Nggak tahu. Kan kalau milih Collapse, Oke. Alice juga beda term lah gitu. Tapi justru yang sering didengerin tuh Collapse kalau. Kalau kayak gitu. Kalau live Alice. Alice kalau live Alice kayaknya. Oke. Berarti tenang, Anda yang menonton di rumah, kami mendukung Anda ya. Apapun proyek Anda ya. Oke. Fokus yang ketiga. Ini mah lebih ke pengalaman pribadi aja karena kan Polem udah melewati banyak panggung ke panggung lah ya. Acara apapun, penontonnya seperti apa gitu ya. Kalau disuruh milih nih, mending main di festival, nge-brand festivalnya gitu nasional, tapi nonton sepi. Cuma 3 tempat orang sama vendor sound gitu ya. Atau enggak mending main studio show kayak di Elang, tapi yang nonton sampai penuh banget. Studio show lah. Ya berbagi keringat aja kayaknya seru. Sih berbagi keringat. Daripada berbagi krik-krik. Benar. Oh, iya. Tapi boleh pernah main studio show nggak sih?
Kita waktu dulu kayak belum terlalu rame tuh pas kita ngawalin Studio show tuh ya? Studio show tuh kayak kalau nggak salah ya maksudnya kayak 2010 2011 tuh. Iya nggak sih? Maksudnya banyak kayak kita nggak terlalu kebagian euforianya. Ya dulu kan pas kita keluar si Tragic Comedy itu banyaknya emang gigs kecil kayak dulu zaman tapi bukan TRL, studio show, maksudnya kayak TRL, Amsterdam, memang kecil juga sebenarnya. Cuman kalau bukan di dalam studio latihan gitu, belum kayak nggak pengen, cuman nggak kealamin aja gitu. Jadi emang tahun segitu juga kalau nggak salah ya pengalaman saya juga emang lagi banyak gigs kayak di kafe ya. Iya betul gitu. Jadi ada dulu di Bandung tuh sempat kebagi si scene tuh ketika ada kejadian itu. Ya studio show gitu. Nah, jadi istilah itu ya, pasca itu ya. Pasca itu ya. Mulai muncul yang gigs di kafe, di basement biasanya iya, gitu. betul. Dan Polem memang ada lebih banyak di scene itu ya, di kafe itu. Tapi kalau dapat studio show nih misalnya nanti ada panggilan dari kolektif apa gitu ya. Polres Besi main dong misalnya di studio Jatinangor apa nama studionya Lorong gitu ya misalnya nih. Tapi yang nonton ini udah sold out 200 tetap main gak apa-apa ya. Main insyaallah. Insyaallah main. Padahal bod aman Ya diamankan. Seru banget di Fokus Apa Poin ternyata masih guyup ya meskipun musiknya serius ya tapi guyup ternyata personal aja. Jadi tepuk tangan lu buat Pola FM Besi. Makasih udah ngobrol-ngobrol terus. Seru banget. Mas ini buat penutup di episode Studio Jurnalis kali ini. Tadi kan udah di-spoil dari awal tentang rilisan baru. Saya kasih waktu untuk menjelaskan rilisan terbarunya ini apa dan kapan kita bisa dengarkan. Silakan Mas. Semoga pas rilis video ini udah keluar ya. Keluar juga. Amin. Aduh dimulai dari mana ya? Silakan Mas. Pakai bismillah gitu. Ya berisi 8 track yang pasti. Ada kasih bocoran, ada cover salah satu di album terbelakang satu lagu. Jadi kayak lagu dulu masuk lagi ada gitu. Remake lah gitu. Terus isinya sebenarnya kalau lirik sih yang simpel-simpel aja gitu. Nggak terlalu berat. Mungkin ya. Mungkin menurut kita nggak terlalu berat. Nggak berat. Nggak kan? Maksudnya biasa gitu. Biasa aja. Berat aja. Berat aja. Lebih berat aja sih sebenarnya. Terus ya ini mungkin yang lebih beda mungkin karena si liriknya biasa. Sama ini sebenarnya ini transisi bukan transisi. Jadi emang kan kita ada yang kemarin kita ditinggalin pemain drum kita nih. Jadi emang di rilisan ini ada 2 drummer dalam artian yang almarhum juga ada dan yang barunya juga si Prama juga udah ada tag di jadi sini. Part almarhum masih disimpan untuk ada. Jadi ada emang ada yang 2 drum. Ada yang 2 drum juga kita double. Kita coba double di satu lagu doang ya. Satu kalau nggak salah. Satu lagu. Satu apa 2 ya? Satu. Kalau nggak salah. Jadi emang ada yang drumnya dua-duanya ada gitu. Intinya sih jadi kayak cumi-cumi lah dikit. Dan ini bakal dirilis sama Disaster Records. Label favorit kita semua ya. Terima kasih Disaster Records. Formatnya nanti apa CD atau kaset? Ada CD dan kaset. CD dan kaset sih kalau nggak salah. CD dan kaset. Dan juga tentunya di DSP ya ada juga. DSP. Oh iya pasti. Pasti sih kayaknya. Kita sih pengennya itu dulu, fisik dulu. Okay. Tapi tergantung. Disaster. Oke. Jadi itu spoiler untuk rilisan terbaru dari Closer Embassy. Kita tunggu dan tadi katanya ada cumi-cumi ya partnya itu kan banyak. Tapi itu pada ditunggu banget karena setelah sekian lama ini mereka rilis sesuatu yang baru lagi dalam kemasan yang lebih full ya. Full gitu, lebih megah dan lebih seru. Jadi sekali lagi tepuk tangan buat Closer Embassy. Terima kasih banget udah ngobrol Mas selalu. Semoga lancar rencananya, semoga barokah dan istiqomah dalam bermusik. Itu dia. Dan juga makasih buat kamu yang udah nonton episode Studio Jurnalis kali ini dan tentunya saya ingetin lagi jangan lupa buat like ya. Jangan dislike karena kita capek bikin video ya. Terus jangan lupa komen untuk memantik diskusi gitu. Kayak kemarin ada komen-komen lucu, kita pasti bacain gitu. Dan juga subscribe. Apresiasi semua karya anak bangsa ya karena kita masih KTP Indonesia kawan. Jadi tolong diapresiasi dan juga share video ini ke teman-teman kamu biar semuanya bisa nonton keseruan Studio Jurnalis. Dan saya Prabu Pramayoga, sampai ketemu di episode selanjutnya. Episode ini disponsori oleh First.